Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suatu salat ala Rasulillah. Apa kabar Bapak dan rekan-rekan sekalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, nama Muhammad Rehan Kopa, NIM 20338035 akan menyampaikan laporan mengenai tugas perancangan pengembangan teknologi energi terbarukan, mata kuliah energi baru terbarukan dengan dosen pengampu Dr. Raymond Lapisa. Yang pertama, bagian A, identitas rancangan. Nama alat yang kami buat adalah alat distilasi bioetanol rumah tangga. Sumber energi yang digunakan adalah bahan pangan berkarbohidrat. Dimanfaatkan untuk bahan bakar kompor. Dan latar belakang. Mengenai latar belakang adalah ini cadangan energi fosil dan energi terbarukan lainnya yang kian hari makin menipis. Jadi rekan-rekan dan Bapak sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa cadangan minyak bumi dan juga gas alam makin hari makin menipis, dan waktu untuk pembaruannya pun membutuhkan waktu yang sangat lama, dan itu harus kita antisipasi dengan adanya energi alternatif. Salah satunya yaitu adalah energi bioetanol. Bioetanol merupakan energi yang berasal dari alkohol yang bersumber dari karbohidrat ataupun nira yang tinggi. Hal ini dapat kita temukan dalam tumbuhan seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain sebagainya. Dan hal itu memiliki potensi yang besar di daerah Sumatera Barat, umumnya juga Indonesia, karena sifat dari tumbuhan-tumbuhan ini, terutama dari ubi kayu dan umbi-umbian ini, bisa hidup dalam berbagai bentuk macam tanah, sehingga kita tidak perlu pusing untuk dalam mempertumbuhkannya. Alkohol secara garis besar berasal dari kata bahasa Arab, yaitu alkohol, yang memiliki makna senyawa yang mudah menguap. Alkohol merupakan salah satu senyawa kimia organik tertua yang dikenal oleh manusia. Ada beberapa fungsi dari alkohol, yaitu yang pertama oktan booster, yaitu meningkatkan bilangan oktan bahan bakar. Yang kedua itu oxygenating agent, yaitu bahan yang mengandung oksigen untuk menyempurnakan bahan bakar. Yang ketiga itu fuel extender, yaitu menghemat bahan bakar fosil. Berikutnya mengenai sifat-sifat bioetanol, ada yaitu titik didih 78,4 derajat Celcius, tidak berwarna, dan lain sebagainya. Bioetanol memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang banyak kita jumpai di daerah kita masing-masing. Pembuatan bioetanol bisa dilakukan mulai dari skala besar maupun skala rumah tangga. Nah, ini yang menarik, untuk meskipun bioetanol secara yang kita lihat belum mampu menggantikan posisi kehadiran dari minyak bumi, tapi dapat setidaknya memicu kita, memberikan kita motivasi bahwa bioetanol dapat setidaknya membantu atau mengurangi penggunaan minyak bumi. Dan di sini kami akan mencoba untuk membuat bioetanol yang digunakan sebagai bahan bakar kompor. Ada beberapa tahap dalam pembuatan bioetanol, ini ada tahapan pemilihan bahan, lalu ada tahap fermentasi, dan terakhir distilasi. Kami fokus kepada rancangan alat untuk pembuatan distilasi rumahan atau skala rumah tangga. Di sini kita langsung ke poin C, yaitu rancangan alat distilasi untuk pembuatan bioetanol. Distilasi adalah proses penguapan dengan memanfaatkan perbedaan temperatur suhu dalam penguapan. Di dalam pembuatan bioetanol ada 3 tahap yang kami sebutkan tadi, yang itu pemilihan bahan, lalu fermentasi, dan juga nanti itu ada distilasi. Nah, di distilasi ini kita akan coba membuat alat sederhana yang sedikit, bahkan bisa dikatakan tidak memerlukan banyak biaya. Bahan yang dibutuhkan yaitu pertama kaleng biskuit bekas, yang kedua selang diameter 10 mm, yang ketiga wadah, yang keempat gas penampung, dan yang kelima kompor gas. Adapun proses pembuatannya yaitu pertama kita tentukan kaleng biskuit yang seperti yang pada gambar ini boleh. Lalu kita lubangi, lalu kita beri selang, lalu kita hubungkan ke kondensor atau yang ini nih, yang botol untuk penyesuaian dari bentuk nanti kan ketika
cairan etanol yang sudah kita fermentasikan nanti dipanaskan, cairan etanol akan menguap terlebih dahulu dari cairan-cairan lainnya yang terkandung dalam bioetanol, sehingga nanti dalam bentuk uap akan dikondisikan lagi dalam bentuk cairan oleh kondensor, dan hingga akhirnya nanti akan dapat jadi etanol di kotak di bawah ini. Lalu kita siapkan selang, kita lubangi ini. Yang pasti distilasi ini tidak anaerob, tidak membutuhkan udara, dan jangan sampai bocor kalengnya. Lalu wadah, gelas menampung, dan kompor gas. Lalu kita laksanakan pemanasan bioetanol. Ketika pemanasan di derajat antara 70 sampai 80 derajat, karena seandainya lebih dari itu maka air juga akan ikut menguap, sehingga tidak kemurnian dari bioetanol itu menjadi lebih kecil. Lalu ketika bioetanol itu sudah diuapkan, maka akan sampai ke kotak ini. Adapun mengenai biaya, secara hitung-hitungannya ini tidak memerlukan banyak biaya, bahkan bisa dikatakan ini gratis. Selanjutnya adalah kendala yang akan kita jumpai. Yang pertama itu proses pembuatan bioetanol memerlukan waktu berhari-hari, karena pada proses fermentasi tidak bisa hanya 1 hari atau 2 hari. Kita butuh mungkin 3 sampai 7 hari, melihat nanti bagaimana kualitas fermentasinya. Lalu yang kedua, persaingan bahan baku. Kita ketahui walaupun meskipun ubi kayu tidak merupakan makanan pokok umum pada masyarakat Indonesia, tetapi ubi memiliki banyak fungsi dalam logistik Indonesia, salah satunya pembuatan tepung, lalu sebagai makanan tradisional dan lain sebagainya, sehingga ini akan menjadi perbedaan atau persaingan antara kebutuhan pangan maupun kebutuhan bahan bakar atau bahan energi, sehingga ini perlu dipikirkan kembali bagaimana solusi yang terbaik agar ini bisa sejalan dengan bahan energi dan juga bahan logistik tadi. Lalu yang ketiga itu belum bisa diterapkan secara massal, ya. Sebagaimana kita ketahui, ini belum bisa, konsentrasi atau kemurnian dari bioetanol ini masih perlu dimurnikan kembali, karena jika kita menggunakan metode ini, yang kami baca, yaitu kami temukan sumbernya, yaitu konsentrasi kemurnian dari bioetanol hanya 60-80%, dan itu hanya bisa untuk menghidupkan atau sebagai bahan bakar kompor tradisional, dan perlu dimurnikan lagi dengan alat-alat tertentu sehingga bisa nanti mencapai istilahnya itu FGE, full grade extract, kalau kami tidak salah, ya. Itu kemudiannya hampir nyaris 100%, itu bisa jadikan bahan bakar untuk kendaraan. Baik, demikian saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan dalam penyampaian kami kali ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.